Shahbanu Farah-Diba Pahlavi adalah Ratu Iran terakhir. Sebenarnya, ia dipilih menjadi istri ketiga dari Shah Mohammad Reza Pahlavi dengan tujuan utama hanya untuk memberikan keturunan laki-laki baginya. Dikenal glamor dan suka menghamburkan uang, Shahbanu Farah-Diba Pahlavi akhirnya tinggal di pengasingan yang berpindah-pindah. Pangkat, kekuasaan, dan kemewahannya hilang setelah kerajaan monarki Iran diganti menjadi Republik Islam saat terjadinya Revolusi Islam pada tahun 1979. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Farah-Diba lahir pada tanggal 14 Oktober 1938 di Teheran dari keluarga kelas atas. Ia adalah anak tunggal dari Kapten Sohrab Diba dan istrinya Farida Godbi. Keluarga ayahnya adalah penduduk asli Azerbaijan Iran, sementara keluarga ibunya berasal dari Gilak, dari Lahijan di pantai Laut Kaspia Iran. Melalui garis ayahnya, Farah berasal dari latar belakang yang relatif kaya. Pada akhir abad ke-19, kakeknya adalah seorang diplomat yang menjabat sebagai duta besar Persia untuk kerajaan Romanov di Saint Petersburg, Rusia. Sedangkan ayahnya sendiri adalah seorang perwira di angkatan bersenjata kerajaan Iran dan lulusan Akademi Militer Prancis. Farah memiliki ikatan yang erat dengan ayahnya, dan kematian ayahnya yang tidak terduga pada tahun 1948 saat Farah masih berusia 10 tahun sangat mempengaruhinya. Setelah itu, keluarganya berada dalam keadaan keuangan yang sulit. Dalam keadaan yang terbatas itu, mereka terpaksa pindah dari villa keluarga besar mereka di Teheran Utara ke apartemen bersama dengan pamannya. Farah-Diba muda memulai pendidikannya di sekolah Italia Teheran, kemudian pindah ke sekolah Jeanne d'Arc, Prancis sampai usia 16 tahun, dan kemudian pindah ke Lycée Rassi. Ia adalah seorang atlet di masa mudanya, menjadi kapten tim basket sekolahnya. Setelah menyelesaikan studinya di Lycée Rassi, ia mengejar minat dalam arsitektur di École Spéciale d'Architecture di Paris, di mana ia menjadi mahasiswa Albert Bisson. Banyak mahasiswa Iran yang belajar di luar negeri saat itu bergantung pada sponsor negara. Oleh karena itu, ketika Shah Mohammad Reza Pahlavi selaku kepala negara melakukan kunjungan resmi ke luar negeri, ia sering bertemu dengan sejumlah mahasiswa lokal Iran. Dalam pertemuan semacam itu pada tahun 1959 di Kedutaan Besar Iran di Paris, Farah-Diba pertama kali diperkenalkan kepada Shah Mohammad Reza Pahlavi. Setelah kembali ke Teheran pada musim panas di tahun 1959, Shah dan Farah-Diba memulai berpacaran. Pasangan ini mengumumkan pertunangan mereka pada tanggal 23 November 1959. Farah-Diba menikah dengan Shah Mohammad Reza Pahlavi pada tanggal 20 Desember 1959 dalam usia 21 tahun sebagai istri ketiganya. Sebagai ratu muda Iran, ia menjadi objek dari banyak keingintahuan dan pernikahannya mendapat perhatian pers dari seluruh dunia. Gaunnya dirancang oleh Yves Saint Laurent dan ia mengenakan tiara berlian Nur Al Ain yang baru dipesan, yang terdiri atas lebih dari 300 butir berlian dan emas putih seberat 2 kg. Setelah kemegahan dalam perayaan pernikahan mereka, Ratu baru dituntut untuk segera menghasilkan ahli waris laki-laki, karena pernikahan Shah 2 kali sebelumnya hanya memberinya seorang putri, yang secara hukum tidak dapat mewarisi tahta. Peran utamanya yang hanya untuk memberikan pewaris laki-laki Shah memberikan tekanan sangat berat untuk Ratu Farah. Shah sendiri sangat ingin memiliki ahli waris laki-laki, seperti halnya anggota pemerintahannya. Selain itu, diketahui pula bahwa putusnya pernikahan Shah sebelumnya dengan Ratu Soraya karena ketidaksuburannya.
Syukurlah Ratu Farah langsung bisa memberikan anak pertama laki-laki bagi Shah. Setelah kelahiran putra mahkota, Ratu bebas mencurahkan lebih banyak waktunya untuk kegiatan lain serta kegiatan resmi. Dari pernikahan ini, mereka mempunyai 4 anak. Putra mahkota Reza Pahlavi, Putri Faranas Pahlavi, Pangeran Ali Reza Pahlavi, dan Putri Leila Pahlavi. Karena telah dianggap berhasil memajukan beberapa sektor penting di Iran, Ratu Faradiba Pahlavi dinobatkan menjadi Maharatu atau Shah Banu pada tahun 1967. Mulai saat itu, Ratu Faradiba Pahlavi bukan lagi hanya seorang pendamping Shah, tetapi juga seseorang yang mempunyai otoritas tertentu di kerajaan Iran saat itu. Shah Banu Faradiba Pahlavi juga sering dianggap sebagai Marie Antoinette era modern sebelum revolusi Iran pecah pada tahun 1978. Ia dikenal karena gaya hidupnya yang mewah, termasuk mengadakan pesta besar-besaran selama 3 hari di Persepolis pada bulan Oktober 1971 yang menyajikan sekitar 18 ton makanan. Shah Banu Farah juga merupakan pendiri Museum Seni Kontemporer Teheran, di mana ia mengumpulkan koleksi seni modern dan karya bernilai sekitar $3 miliar. Di bawah naungannya, Museum of Modern Art berhasil memperoleh hampir 150 karya seni yang dihasilkan oleh seniman seperti Pablo Picasso, Monet, dan Andy Warhol. Pada saat itu, Farah dikatakan melobi pejabat tinggi pemerintah untuk karya seni yang dapat diandalkan sebagai koleksi pribadinya, sampai catatan yang disimpan oleh museum menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang. Ia berusaha membela diri dan akhirnya dicopot karena diduga terlibat skandal korupsi. Meski Farah membantah tudingan tersebut. Masalah korupsi disebut-sebut sebagai masalah yang sangat serius pada masa pemerintahan suaminya, Mohammad Reza Pahlavi. Skala korupsi di Iran terus meningkat selama lonjakan harga minyak pada tahun 1973, terutama di kalangan keluarga kerajaan dan teman-teman terdekat mereka. Shah Mohammad Reza Pahlavi sebagai individu terkaya di Teheran saat itu dituding tidak menganggap serius isu korupsi. Meskipun ada 30 laporan yang memuat rincian lengkap yang melibatkan pejabat tinggi dan kerabat kerajaan. Pada tahun 1977, dilaporkan skandal korupsi di Teheran antara tahun 1973 hingga 1976 mencapai hingga $1 miliar. Lebih dari 2 dekade setelah menjadi ratu, masa keemasan Farah bersama suaminya akhirnya berakhir ketika Ayatullah Ruhollah Khomeini merebut tampuk pemerintahan negara itu. Tahun 1978 adalah awal terjadinya revolusi di Iran yang ingin mengakhiri 2500 tahun sistem monarki kerajaan Iran. Dengan dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini, sistem monarki Iran diganti menjadi Republik Islam Iran. Revolusi ini dipicu oleh kebencian terhadap budaya korupsi yang merajalela, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, akhirnya meruntuhkan dinasti Pahlavi, dan mengungkap nama-nama individu yang terlibat korupsi di bawah era monarki terakhir Iran. Mohammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran dan menjalani pengasingan di Mesir pada tanggal 16 Januari 1979 setelah pemogokan dan demonstrasi melumpuhkan negara. Dan pada tanggal 1 Februari 1979, Ayatullah Ruhollah Khomeini kembali ke Teheran yang disambut oleh beberapa juta rakyat Iran. Kejatuhan terakhir dinasti Pahlavi segera terjadi setelah 11 Februari 1979 di mana Angkatan Bersenjata Iran menyatakan dirinya netral setelah gerilyawan dan pasukan pemberontak mengalahkan tentara yang loyal kepada Shah dalam pertempuran jalanan. Iran secara resmi menjadi Republik Islam pada tanggal 1 April 1979 ketika sebagian besar bangsa Iran menyetujuinya melalui referendum nasional. Pemerintahan Iran yang baru menuntut ekstradisi Mohammad Reza Pahlavi dan Faradiba. Mereka menyadari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kehadiran mereka terhadap tuan rumah mereka. Akibatnya, mereka meninggalkan Mesir, memulai pencarian suaka permanen selama 14 bulan.
dan perjalanan yang membawa mereka melalui banyak negara. Setelah Mesir, mereka melakukan perjalanan ke Maroko, Bahama, Meksiko, kemudian ke Amerika, di mana Muhammad Reza Pahlavi mencari perawatan medis untuk penyakit serius yang dideritanya, limfoma non-Hodgkin. Setelah itu, mereka kembali ke Mesir pada bulan Maret 1980, di mana mereka tinggal sampai kematian Syah 4 bulan kemudian pada tanggal 27 Juli 1980. Setelah kematian Syah, Syah Banu dan keluarganya meninggalkan Mesir dan tinggal bergantian di Amerika dan Paris. Sekian kisah dari Ratu Terakhir Iran, Farah Diba Pahlavi. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.